Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak. Lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku." Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu nggak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu ia duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan rajanya. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja sudah lama. Aku hafal betul dengan semua sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Abu Nawas pun terkejut, karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya, dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal itu kemudian berkata, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah Tuan," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana. Sebagaimana kebiasaannya, ia memberikan minum para tamu Baginda Raja, kemudian duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka,
Sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya. Baginda Raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, pengawal. Aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap, Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. Kurang ajar, dia berani menghinaku. Dan esok paginya, seperti biasa, Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Ya Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya. Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap, Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang kutitipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu." Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar. Dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Kisah selanjutnya. Wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya, tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah mengerikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut juga merupakan murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya.
Ali adalah anak yang cerdas, tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya, apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih padanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya, agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan pituah gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga? Tanya Abu Nawas. Tidak guru, jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka? Tanya Abu Nawas kembali. Gak mau juga guru, jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. Terus apa maksudmu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Aku ingin menjadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi, aku harus menjadi hakim di negeri ini, jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya.